Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر صدق الله العظيم. أما بعد. Jamaah kaum muslimin dimanapun Anda berada, marilah untuk senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semata-mata atas izin, rahmat dan ridha jualah sehingga kita sampai hari ini masih diberikan kesempatan untuk hidup dan berbuat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala embankan kepada kita semua. Salawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas perjuangan dan jerih payah beliaulah kita semua dapat hidup di dalam Islam sebagai agama rahmat lil alamin. Semoga beliau beserta keluarga, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta seluruh kita umat Islam yang hidup hari ini senantiasa mendapat siraman rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kelak akan memperoleh syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah kaum muslimin dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini kita telah berada di penghujung bulan Ramadan 1441 Hijriah. Perjalanan panjang kita sejak tanggal 1 Ramadan yang lalu, alhamdulillah telah kita jalani dengan baik, semua atas karunia Allah, semua atas rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang hari kita menahan lapar dan dahaga, malam kita tarawih, malam kita tadarus dan lain-lain sebagainya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ibadah Ramadan 1441 Hijriah yang telah kita laksanakan secara bersama-sama akan mampu menghantarkan kita mencapai derajat takwa, akan mampu menghantarkan kita menuju puncak ketakwaan sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Oleh karena itulah, jamaah kaum muslimin dimanapun Anda berada, takwa menjadi sasaran utama kita, takwa menjadi tujuan utama kita dari ibadah Ramadan yang kita laksanakan. Yang karenanya ini menjadi barometer atau standar kemuliaan seseorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah mudah-mudahan sekali lagi kita berharap apa yang kita laksanakan melalui ibadah Ramadan yang kita laksanakan, mudah-mudahan kita semua mencapai derajat yang namanya ketakwaan. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah di bulan Ramadan 1441 Hijriah tahun ini sungguh berbeda dengan ibadah-ibadah Ramadan pada tahun-tahun sebelumnya. Sebagaimana kita merasakan secara bersama-sama bahwa tahun ini kita berada dalam kondisi sedang mewabahnya virus yang dikenal dengan nama COVID-19. Oleh karena itulah, dalam menghadapi COVID-19 ini minimal ada dua pendekatan. Yang pertama adalah kita harus senantiasa mentaati protokol-protokol pemerintah, aturan-aturan kesehatan yang ditetapkan oleh ahli-ahli kesehatan. Misalnya kita dianjurkan untuk senantiasa menggunakan masker, maka mari taati, semua kita senantiasa menggunakan masker ketika kita keluar rumah, ketika kita berinteraksi dengan siapapun di luar rumah, atau bahkan mungkin di dalam rumah ketika ada tamu kita yang datang. Yang kedua, senantiasa kita mencuci tangan dengan sabun. Kemudian yang ketiga, selalu berusaha hidup dengan pola bersih dan sehat. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah sebagai manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa apapun yang terjadi di muka bumi ini, apapun yang terjadi di atas dunia ini, tidak ada yang lepas dari ketentuan Allah, tidak ada yang lepas dari perintah dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Oleh karena itulah kita bermohon kepada Allah sebagai manusia beriman, melalui ibadah yang kita lakukan, mari terus kita minta kepada Allah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar virus corona COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Yang pertama tentu ibadah kita jangan sampai kita tinggalkan. Yang kedua, kita memperbanyak istighfar kepada Allah sebagai wujud rasa taubat kita atas segala kesalahan kita, atas segala kekhilafan kita, atas segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan, disadari atau tidak. Mari memperbanyak istighfar, karena dengan beristighfar insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat virus ini, akan mengangkat berbagai macam penyakit, berbagai macam musibah yang ada di muka bumi ini. Kalau selama ini misalnya jamaah kaum muslimin rahimakumullah, istighfar kita mungkin masih sangat sedikit. Kalau habis sholat hanya istighfar 3 kali, hanya istighfar 5 kali. Dengan adanya virus corona seperti ini, kami mengajak, mari benar-benar memperbanyak istighfar. Minimal misalnya kita beristighfar 1000 kali dalam sehari semalam. Bagaimana caranya? Kalau kita berpikir 1000 kali mungkin kita anggap ini sulit, kita berat. Saya kira tidak ada yang berat. 5 kali kita sholat sehari semalam, maka bisa kita bagi 5. Dalam 1 kali sholat fardu minimal kita istighfar 200 kali misalnya. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Insyaallah itu hanya akan menghabiskan waktu paling tidak 5 menit. Yang kedua, memperbanyak tilawah, memperbanyak bacaan ayat suci Al-Quran. Yakinlah bahwa energi ayat-ayat Allah, energi Al-Quran yang kita baca, insya Allah akan mampu, akan dapat mengangkat virus corona ini. Semuanya sekali lagi kita mohon kepada Allah melalui pendekatan ibadah. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah memperbanyak sedekah, memperbanyak infak. Dan yang keempat adalah dengan memperbanyak sholawat. Selawat kepada baginda Rasulullah SAW tidak boleh dianggap sepele, tidak boleh dianggap remeh. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah SAW tegaskan, tidak akan pernah diijabah doa seorang hamba kepada Allah yang apabila di dalamnya tidak dibacakan selawat. Oleh karena itulah, selain memperbanyak istighfar, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak sedekah, yang tidak kalah pentingnya adalah memperbanyak bacaan selawat kepada baginda alam Rasulullah SAW. Dua pendekatan ini jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita lupakan. Jangan sampai hanya standar-standar yang kita akui sebagai standar kesehatan saja yang kita lakukan. Kita lupa bahwa ada kekuatan-kekuatan lain yang di atas segala-galanya, yang di kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita berharap melalui ibadah Ramadan yang kita laksanakan, melalui tarawih yang kita laksanakan, melalui tadarus yang kita laksanakan, sedekah infak yang kita laksanakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga akan segera mengangkat virus corona ini, sehingga ke depan kita bisa kembali melaksanakan berbagai aktivitas sosial kita, bisa kembali melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab kita dengan normal, sesuai dengan apa yang menjadi harapan dan keinginan kita secara bersama-sama. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah 1-2 hari ini kita akan segera melaksanakan sholat Idul Fitri. Ada muncul banyak pertanyaan. Apakah sholat Idul Fitri kita di rumah, ataukah sholat Idul Fitri kita berjamaah di lapangan? Oleh Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa bagi daerah yang kondisi penularan virus corona ini sudah menunjukkan angka penurunan, maka dapat melaksanakan sholat Idul Fitri di tanah lapang, di masjid ataupun di musola. Tetapi sebaliknya, bagi daerah yang masih statusnya merah, yang status penularan virus corona ini masih tinggi, maka dianjurkan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri bisa melaksanakannya di rumah secara berjamaah bersama keluarga inti dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam kitab-kitab fikih Islam maupun melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia yang terbaru tahun 2020. Nah, saya kira itu yang menjadi harapan kita. Mudah-mudahan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua, senantiasa melindungi bangsa kita di Indonesia, senantiasa melindungi kita rakyat tanah Semawa yang kita cintai ini. Tidak ada harapan lain agar semua kita bisa kembali beribadah dengan tenang, bisa beraktivitas sosial dengan tenang. Maka harapan kita yang paling inti, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Berdoa dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar virus corona ini segera selesai, segera berakhir. Saya kira demikian.
selamat melaksanakan ibadah Ramadan, selamat melaksanakan Salat Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Mudah-mudahan kita hadir menjadi manusia-manusia yang bertakwa, hadir menjadi manusia-manusia yang muttaqin. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.